Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 841, Yunran akan menunjukkan pada mereka apa itu tamparan. Yunran benar-benar ingin bertanya kepada mereka betapa tidak tahu malunya mereka. Bukankah mereka menganggap diri mereka terlalu serius? Maaf, seperti ini. Kami belum pernah mendengar tentang sekte abadi Cloud Crane Anda. Jadi Bu, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran? Jika tidak, kami akan menghapus bak pelacakan ini. Petik 2. Yunran benar-benar sedang tidak mood bermain dengan mereka. Dia hanya ingin segera membasmi cacing pelacak. Namun, kelompok orang ini sungguh menjengkelkan. Jika mereka tidak menawar, mereka akan mendatangi mereka dan mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Baiklah, aku ingin melihat apakah kamu bisa mengeluarkan begitu banyak kristal. Mendengar ini, dia tahu orang di seberangnya mungkin tidak berniat melanjutkan penawaran. Itu bagus. Dia akan membayar dan pergi dengan bak itu. Yunran mengeluarkan sekotak kecil kristal dari cincin penyimpanannya. Dia akan membiarkan orang-orang di balai lelang mengambilnya sendiri dan melihat apakah nomornya benar. Kemudian, mereka akan mengirimkan bak pelacakan. Semua orang ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Kotak sekecil itu tidak dapat menampung banyak kristal. Namun saat Yunran membuka kotak kecil itu, semua orang terkejut. Apakah aku buta? Apakah gadis ini mengeluarkan kristal binatang iblis bintang 9? Tapi bukankah binatang iblis bintang 9 semuanya tersembunyi jauh di dalam hutan binatang iblis? Itu sama sekali tidak umum. Itu sangat besar. Itu pasti kristal binatang iblis bintang 9. Kotak kecil itu sebenarnya diisi dengan kristal binatang iblis bintang 9. Lihatlah mulut pemilik rumah lelang Yuntian. Dia hampir tidak bisa menutupnya. Bak pelacakan yang sakit-sakitan dengan imbalan begitu banyak kristal bintang 9 yang langka. Saya khawatir reputasi Yuntian akan meningkat. Yunran memberikan kristal yang sesuai dengan nilai kristal di sini. Bukan karena dia tidak mau mengeluarkan kristal bintang tingkat rendah, tapi dia tidak memilikinya. Perbendaharaan Raja Iblis Chang Yan tidak memiliki apa yang disebut kristal bintang rendah. Setelah penyerahan kristal, sikap orang-orang di rumah lelang berubah. Serangga pelacak ini perlu diberi makan buah-buahan berkualitas abadi. Rumah lelang kami akan memberi Anda satu secara gratis. Yunran melihat buah yang layu dan menguning itu lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kami memiliki buah tingkat abadi untuk menghilangkan serangga tersebut. Namun, kata-katanya menyebabkan orang-orang dari Cloud Crane Immortal Sect tidak puas. Mereka merasa bahwa dia menamparkan wajah sekte abadi Cloud Crane lagi. Karena kamu memilikinya, keluarkan dan mari kita lihat. Jangan biarkan bak pelacak mati kelaparan di tangan Anda dalam beberapa hari. Yunran mengangkat tangannya dan dengan lembut membelainya beberapa kali sebelum berdiri. Dia berjalan menuju wanita muda dari Cloud Crane Immortal Sect. Dia mengambil buah kuning layu dari rumah lelang dan memasukkannya ke dalam mulut wanita muda dari Cloud Crane Immortal Sect. Kemudian, dia mengeluarkan 2 buah dari cincin interspatial dan memberikan kompensasi kepada rumah lelang. Aku minta maaf karena baru saja memasukkan sesuatu ke dalam buahmu. Ini adalah untuk Anda, karena dia sangat tidak tahu malu. Kemudian Yunran akan menunjukkan kepada mereka apa artinya ditampar mukanya. Putri tertua dari Sekte Abadi Cloud Crane memiliki ekspresi yang sangat buruk saat ini. Dia memuntahkan seteguk daging buah dan darah. Dia mengangkat pedangnya ke arah Yunran. Aku, Heyu, ingin bertarung denganmu. Yunran meliriknya lagi dan mengerucutkan bibirnya dengan lembut. Saya tidak menerima tantangan Anda karena saya dan tidak ingin melihat darah. Karena dia, Yunran juga tahu bahwa Mo Beiyuan tidak akan membiarkannya bergerak. Dia hanya menolak tantangan pihak lain. Bab 842, bak pelacakan belum pernah melihat orang yang mendominasi seperti itu. Namun, putri sulung dari Cloud Crane Immortal Sect menolak menyerah. Dia terus mengarahkan pedangnya ke Yunran. Tidak masalah jika Yunran. Aura agresif seperti itu membuat marah Mo Beiyuan. Kamu ingin melawannya? Kalahkan aku dulu. Saat dia berbicara, dia mengambil Black Fian dan menebas pedang nona tertua. Black Fian sudah lama tidak bergerak. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan meledak dengan ki iblis yang kuat. Dalam sekejap, seluruh rumah lelang hancur. Bahkan atapnya pun terangkat,
dan para penonton pun terlempar. Mereka adalah setan. Mereka iblis. Ki iblis yang sangat kuat. Setan telah menyerang. Cepat, beritahu berbagai sekte besar. Yunran mengerti bahwa pada saat ini, meskipun dia menjelaskan, orang-orang ini tidak akan mempercayai mereka. Lagi pula, Black Fian memang baru saja melepaskan ki iblis yang kuat dan bahkan merobohkan atapnya. Cara terbaik saat ini adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Keduanya melompat ke punggung Changluan dengan serangga pelacak yang sangat ketakutan hingga diambang kematian. Mo Beiyuan, apakah pedang hitam kecil ini pernah seperti ini di masa lalu? Pedang hitam kecil, iblis hitam ingin berkata, aku dulu mengikuti tuanku untuk membunuh sekte abadi di atas 9 surga. Apa ini? Mo Beiyuan menyampaikan kata-kata Black Fian. Yunran berkata, Mo Beiyuan, katakan padanya untukku bahwa aku tidak punya niat untuk memujinya. Apakah pedang hitam kecil ini tahu bahwa dia telah menimbulkan masalah? Tidak lama kemudian seluruh tempat menjadi kacau karena masalah hari ini. Sekte abadi secara keliru mengira bahwa bos besar iblis telah menyerang. Setan-setan itu mungkin sangat bingung. Lagi pula, mereka belum pernah melakukan ini sebelumnya. Saat ini, mereka tidak peduli. Mereka pertama-tama memberi makan bak pelacakan dan kemudian menggunakannya untuk menemukan Little Sweetie Cake. Yunran mengeluarkan beberapa buah tingkat keabadian dan meletakkannya di depan serangga pelacak sehingga ia dapat memilih apa yang ingin dimakannya. Dia harus segera memeliharanya. Karena terlihat setengah mati, Yunran sangat khawatir dia akan mati di tengah jalan. Lalu bagaimana dengan Sweetie Cake-nya? Bak pelacakan mungkin belum pernah melihat orang yang begitu mendominasi. Menghadapi buah-buahan kelas abadi di depannya, ia makan dengan gembira. Penyakitnya tidak lagi sakit seperti sebelumnya. Yunran merasa lega melihat bak itu begitu aktif. Dia mengangkat jarinya dan mengetuk kepalanya. Jika kamu bisa membantuku menemukan paket kecil kita, aku bisa membiarkanmu makan buah-buahan kelas abadi sebanyak yang kamu mau. Serangga ini tidak dapat berbicara. Yunran hanya bisa meminta Mo Beiyuan untuk bertanya pada Black Fian bagaimana cara mengoperasikan serangga pelacak ini. Black Fian berkata bahwa dia pernah melihat iblis dari sekte abadi menggunakannya sebelumnya. Itu sangat sederhana. Dia menempatkan pakaian dan barang-barang yang digunakan oleh orang yang dia cari bersama dengan bak pelacak. Dia membiarkan serangga pelacak membiasakan diri dengan aroma orang itu dan menyimpannya. Kemudian, serangga pelacak bisa terbang menuju aroma tersebut. Setelah mendengarkannya, dia bertanya-tanya apakah benda ini benar-benar dapat digunakan untuk menemukan lokasi Sweetie Cake. Jika mereka hanya mengandalkan baunya untuk menemukan orang, itu hanya akan efektif dalam jarak dekat. Tapi apapun yang terjadi, mereka sebaiknya mencobanya karena mereka sudah mendapatkan bak pelacakan. Yunran mengeluarkan pakaian yang dikenakan Sweetie Cake dari ruang penyimpanan. Ketika dia memikirkan pak kecilnya, matanya menjadi sedikit merah. Selama periode waktu ini, suasana hatinya tampak stabil, tetapi siapa yang tahu bahwa dia telah bertahan? Ini karena dia tahu bahwa jika suasana hatinya sedang buruk, Mo Beiyuan pasti akan mengkhawatirkannya dan itu juga tidak baik untuk ketiga anak kecil di dalam rahimnya. Bab 843, apa yang dilacak bak pelacak? Menurut Black Fian, dia menempatkan alat pelacak dan pakaian yang dikenakan Sweetie Cake bersama-sama. Dia membiarkan serangga pelacak membiasakan diri dengan bau pakaian Sweetie Cake. Setelah sekitar 15 menit, serangga pelacak tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang dari pakaian. Yunran mengambil pakaian itu dengan penuh semangat dan meminta Changluan mengikuti bak pelacak. Yunran hanya mengira serangga kecil ini sakit dan tidak menyangka serangga itu akan terbang begitu cepat. Changluan hampir tidak bisa mengikuti bayangan serangga yang terbang di depannya. Yunran ingin bertanya apakah benda ini benar-benar bak. Serangga mana yang terbang begitu cepat? Hal ini juga menghidupkan kembali harapan mereka. Menurut Yunran, jika serangga pelacak benar-benar mendeteksi lokasi Sweetie Cake, ia pasti terbang ke arah 5 negara. Namun, setelah terbang hampir sepanjang hari, Yunran menyadari bahwa serangga itu terbang ke arah alam iblis tempat mereka berasal. Arah itu adalah kebalikan dari 5 negara. Mo Beiyuan, serangga ini sepertinya terbang ke arah yang salah. Apa menurutmu dia terbang ke arah alam iblis? Melihat ini bukan arah yang benar, harapan yang terkobar di hati Yunran kembali hancur. Namun, tak satu pun dari mereka mau menyerah.
Mereka terus mengikuti bak pelacakan. Sedangkan untuk alam iblis, mereka akan pergi dan melihatnya terlebih dahulu. Chang'e Luan mengikuti bak pelacak ke alam iblis, dan bak itu terbang lebih cepat. Seolah-olah hal yang dicarinya ada tepat di depannya, dan menjadi semakin heboh. Namun, pada saat ini, Black Vien, yang terbang di samping Mo Beiyuan berkata, "Mengapa ia tampak terbang ke arah Demon Abyss di alam iblis?" Yun Ran mengerutkan kening. "Mo Beiyuan, tanyakan apa itu Demon Abyss. Mengapa kedengarannya tempat itu tidak bagus?" Mo Beiyuan dengan cepat mendapat jawaban dari Black Vien. "Itu adalah tempat di mana iblis menyegel binatang buas dan iblis. Itu mungkin mirip dengan penjara terpencil di 5 negara." Setelah mendengar penjelasannya, kerutan Yun Ran semakin dalam. Pasti ada kesalahan. Bagaimana Sweetie Cake bisa muncul di tempat seperti itu? Yun Ran menggelengkan kepalanya saat dia menyuruh Chang Luan mengejar. "Mari kita tangkap bak pelacakannya terlebih dahulu dan bawa kembali ke 5 negara sehingga kita dapat memulai kembali pelacakannya." Dalam sekejap mata, serangga itu telah hilang. Chang Luan terbang sampai ke jurang. Karena ki iblis di jurang terlalu kuat, Mo Beiyuan meminta iblis hitam untuk memasang penghalang untuk melindungi Yun Ran. Jangan biarkan ki iblis menyakitinya dan ketiga anak kecil di dalam rahimnya. Meskipun Black Vien membenci wanita yang seperti iblis dari sekte abadi itu, dia ingin melindungi garis keturunan tuannya. Mungkin salah satu dari gadis kecil di dalam rahim wanita ini akan menjadi raja iblis dari alam iblis di masa depan. Tunggu, kemana perginya semua binatang buas di jurang maut? Saya ingat seharusnya ada banyak binatang buas purba di sini. Semakin dekat Black Vien ke dasar jurang, dia menjadi semakin bingung. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa ada binatang buas yang tersegel di bawah jurang. Bahkan tuannya mungkin tidak bisa membunuh semua binatang buas itu sendirian. Mungkinkah alam iblis mereka telah menghasilkan raja iblis yang bahkan lebih kuat dari tuan mereka? "Tuan, Anda mungkin bertemu lawan. Untuk bisa menghilangkan begitu banyak binatang buas, dia pastinya adalah karakter yang kuat." Mo Beiyuan mengabaikan omong kosongnya dan melihat ke depan melalui lapisan ki iblis hitam. Sebelumnya, tidak jauh dari mereka, sepertinya ada banyak binatang iblis besar yang masih hidup. Bukankah itu binatang buas yang disebutkan oleh Black Vien? Iblis hitam juga menemukan ciuman itu pada saat ini. Apa yang dilakukan binatang buas kuno itu? Apakah mereka berkumpul untuk bermain? Bab 844, Ayah, apakah kamu ayah Sweetie Cake? Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ada apa dengan binatang buas kuno yang berkumpul bersama ini? Yun Ran mengikuti pandangan mereka dengan rasa ingin tahu. Memang ada beberapa binatang iblis besar di lapisan ki iblis hitam. Hal yang aneh adalah ketika binatang iblis ini berkumpul, tidak ada konflik. Memang seperti mereka berkumpul untuk bermain. Biasanya, kecuali binatang iblis itu berasal dari spesies yang sama, tidak akan ada habisnya perkelahian jika spesies yang berbeda berkumpul. Bagaimanapun, ini adalah sifat dari binatang-binatang ini. Mereka akan menjaga wilayah mereka dan binatang lain tidak bisa masuk. Jika tidak, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Pemandangan harmonis di hadapan mereka tentu saja membuat mereka merasa aneh. Chang Luan terbang ke depan agak jauh. Sosok binatang iblis besar itu menjadi semakin jelas. Sepertinya mereka semua berkumpul. Yun Ran sangat penasaran dan meminta Chang Luan terbang untuk melihatnya. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan binatang buas purba ini di sana. Namun, ketika Chang Luan perlahan mendekat, binatang buas purba itu juga menemukan keberadaan mereka dan meraung ke arah mereka. Yun Ran melihat penampilan kecil Chang Luan. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan orang-orang besar itu, jadi dia berencana untuk membiarkannya terbang menjauh dari binatang buas itu. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada sosok kecil berdiri di tengah-tengah binatang itu. Sosok kecil itu menginjak punggung seekor binatang dan mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. "Chang Luan, tunggu, jangan pergi dulu. Terbang dan lihatlah. Sepertinya ada orang kecil di belakang binatang buas itu." Mo Beiyuan juga memperhatikan situasi di sana. Mata hitamnya tertuju ke arah binatang buas itu. Apakah itu kue manis? Karena jarak dan fakta bahwa ki iblis menghalangi pandangan mereka, mereka tidak dapat memastikannya untuk sesaat. Namun, arah hilangnya serangga pelacak adalah ke arah kelompok binatang buas ini.
Mungkinkah titik putih di punggung binatang buas itu adalah paket kecilnya? Chang Luan, terbanglah dan lihatlah. Ketika Chang Luan perlahan mendekat, Yunran bisa melihat titik kecil di punggung binatang buas itu dengan jelas. Suaranya sedikit bergetar. Mo Beiyuan, ini kue manis. Ini benar-benar kue manis. Meskipun dia masih tidak bisa melihat wajah Pak Rat itu dengan jelas, Yunran tidak bisa salah mengira sosok dan gerakannya sebagai ibunya. Pak kecil di belakang binatang buas itu juga mengenali Chang Luan, harimau besar, lari lebih cepat. Itu adalah ayah dan ibu Sweetie Cake. Ayah dan ibu Sweetie Cake ada di sini untuk membawa Sweetie Cake pulang. Dengar, Sweetie Cake tidak berbohong padamu, kan? Ayah dan ibu kembali untuk mengambil Sweetie Cake. Petik 2. Ayah dan ibu Sweetie Cake pasti tidak menginginkan Sweetie Cake. Pak kecil itu mendesak binatang buas itu untuk melaju lebih cepat sambil memamerkan ayah dan ibunya. Ketika dia sudah cukup dekat, dia mengerahkan semua ki spiritual di tubuhnya dan terbang menuju Chang Luan. Di punggung Chang Luan, Mo Beiyuan juga terbang menuju binatang buas di tanah dan mengambil paket kecilnya di udara. Ayah, Pak kecil itu dengan manis memanggil ayahnya. Kemudian, ia menyadari bahwa kehidupan ayahnya tampak berbeda. Dia melebarkan malam hitamnya dengan bingung. Ayah, apakah kamu ayah Sweetie Cake? Mo Beiyuan mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap rambutnya yang berantakan. Lalu, dia berkata dengan suara serak, mengapa Sweetie Cake tidak mengenali ayah? Pak kecil itu mengenali suaranya. Dia memeluk lehernya dan menangis. Kue manis merindukan ayah dan ibu. Aku rindu Kak Bun. Aku rindu subling kecilku. Aku juga rindu nenek, paman tertua, paman kedua. Bab 845, itu sebabnya kamu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pak Pekrat menghitung orang-orang yang dia pikirkan. Bahkan monyet surgawi spiritual dan Phoenix biru juga disertakan. Saat ini, Mo Beiyuan telah membawanya kembali ke Chang Luan. Melihat Pak kecilnya seperti ini, tidak peduli betapa rasional dan tenangnya dia biasanya, Yunran tidak bisa menahan tangisnya. Biarkan aku melihat Sweetie Cake. Sebelumnya, ketika Pak kecil berada di sisi mereka, dia adalah seorang putri kecil yang disayangi oleh semua orang. Namun kini, rambutnya berantakan, pakaiannya kotor, dan sepatu kecilnya compang camping. Ada lepuh merah dan bengkak di jari kakinya. Bahkan tangan kecilnya penuh luka. Ada yang baru, dan ada pula yang lama. Yunran tidak bisa membayangkan hal apa yang terjadi pada paket kecilnya selama periode waktu ini hingga membuatnya terluka. Nio Beiyuan segera mengeluarkan makanan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada si paket kecil. Ketika dia melihat Pak kecil itu melahap roti kukus putih, dia langsung tercengang. Sudah berapa lama dia lapar? Pelan-pelan, kue manis. Ayah masih punya daging kesukaanmu. Mo Beiyuan awalnya ingin mengeluarkan roti kukus dan daging untuk dimakan bersamanya, tetapi si paket kecil sepertinya sangat lapar. Dia tidak sabar menunggu dia mengeluarkan dagingnya dan mengambil beberapa suap roti kukus. Awalnya, dia adalah harta karun yang mereka sayangi, tapi sekarang. Yunran menoleh dan menyeka air mata yang tumpah dari sudut matanya. Kue manis, makanlah perlahan. Jangan tersedak. Sweetie Cake memakan 2 stik drum lagi dan 2 buah manis sebelum menyeka sudut mulutnya untuk menunjukkan bahwa dia sudah kenyang. Dia bahkan mengangkat wajah kecilnya dan tersenyum pada Yunran dan Mo Beiyuan. Ibu, Sweetie Cake ingin menyapa adik-adikku. Apakah itu tidak apa-apa? Yunran mengangguk dan menyetujui dengan lembut. Pak kecil itu berbaring di sampingnya dan menempelkan wajah kecilnya ke perutnya. Dia menyapa, adik-adik, jangan marah pada Sister Sweetie Cake, oke? Sister Sweetie Cake tidak meninggalkanmu dengan sengaja. Sister Sweetie Cake baru saja ditangkap oleh Stinky Black Egg. Apakah Stinky Black Egg yang membawa Sweetie Cake ke pulau? Ketika Yunran mendengar kata-kata Pak Rat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sayang mengangguk pada mereka. Matanya masih polos seperti biasanya. Dia mengerutkan bibirnya dan tampak sedih. Ya ibu, itu telur hitam bau itu. Dia bahkan merampas cincin Sweetie Cake. Kali ini berbeda. Cincin penyimpanan Pak kecil itu telah direnggut. Itu sebabnya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bos dari 8 iblis surgawi telah merampas cincin penyimpanan Pak kecil itu dan melemparkannya ke dalam jurang alam iblis. Itu berarti dia menginginkan nyawa Pak kecil itu.
Yunran mengepalkan tangannya erat-erat dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan niat membunuh di matanya. Dia tidak ingin menakuti pak kecilnya. Mo Beiyuan juga mencoba yang terbaik untuk menekan niat membunuhnya. Dia menekuk lututnya dan menarik pekrat itu ke dalam pelukannya lagi. Ini salah ayah karena tidak melindungi Sweetie Cake dengan baik. Selama periode waktu ini, Mo Beiyuan telah menyalahkan dirinya sendiri berkali-kali di dalam hatinya. Dia merasa dirinya bukan ayah yang baik. Dia membiarkan anaknya diculik 2 kali berturut-turut. Anaknya sangat menderita, namun pelakunya masih hidup dan sehat. Dia tidak akan membiarkan satupun dari 8 iblis surgawi pergi. Dia akan menemukan bos dari 8 iblis surgawi dan melemparkan mayatnya ke dalam jurang ini untuk memberi makan para binatang buas. Bab 846, dia tidak bisa membedakan ras iblis dari sekte abadi, tapi dia bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Tepat setelah itu, Yunran bertanya kepada pak kecil itu tentang beberapa pengalamannya selama beberapa hari terakhir. Setelah bos dari 8 Vinvians menculik pekrat kecil dari kota Kekaisaran Han Utara, dia membawa pekrat kecil itu ke pulau tempat para merfolk berada sebelumnya dan membantai para merfolk di depan pekrat kecil. Setelah menghancurkan batu surgawi di pulau merfolk, bos dari 8 iblis surgawi membawanya melewati penghalang 5 negara dan awan. Dia membawanya ke jurang alam iblis dan melemparkannya ke bawah. Pak kecil itu menggambarkan pertemuannya selama beberapa hari terakhir dengan suara kekanak-kanakan dan kata-kata sederhana. Namun, Yunran tahu bahwa trauma dari semua yang dialami pak kecilnya mungkin membutuhkan waktu lama untuk pulih. Itu mungkin juga menjadi luka yang tidak akan pernah bisa dia sembuhkan seumur hidupnya. Luka di tubuhnya bisa pulih setelah perawatan. Namun, begitu kerusakan psikologis terjadi, tidak mudah untuk disembuhkan. Sweetie Cake bertemu Big Tiger dan yang lainnya di sini. Ada juga Paman Hitam, Paman berwajah bergaris, Paman Shirohige. Setelah pak kecil itu dilempar ke dalam jurang, dia bertemu dengan binatang buas dan setan di sini. Bos dari 8 iblis surgawi mungkin tidak pernah menyangka bahwa binatang buas dan iblis ini tidak akan menyakiti pak kecil itu tetapi malah menyelamatkannya. Hal ini memungkinkan dia untuk bertahan hidup di tempat seperti itu. Harimau besar dan paman iblis tidak akan kelaparan. Mereka hanya perlu memakan gas hitam tersebut. Jika Sweetie Cake lapar, macan besar dan paman iblis akan mencarikan makanan untuk Sweet Cake. Binatang buas dan iblis di jurang maut mengandalkan ki iblis untuk bertahan hidup. Sekalipun sudah ratusan atau ribuan tahun, mereka tidak akan merasa lapar. Tanpa diduga, datanglah seorang pak kecil yang tahu bagaimana cara mengeluh karena lapar. Para iblis dan binatang buas berusaha semaksimal mungkin mencari makanan untuk paket kecil ini. Namun, tidak ada yang bisa dimakan orang biasa di jurang ini. Pada akhirnya, para iblis berdiskusi dengan binatang buas dan menggunakan darah mereka untuk memberi makan paket kecil ini. Oleh karena itu, aura pak kecil itu juga dipenuhi dengan ki iblis. Ini karena dia telah memakan bola yang terbentuk dari darah iblis dan binatang buas. Yunran dan Mo Beiyuan baru memahami hal ini ketika mereka melihat paman yang disebutkan oleh pak kecil itu. Setan yang berdiri di depan Yunran sebenarnya adalah setan yang sangat biasa, dan binatang buas itu tidak melakukan sesuatu yang drastis. Ini membingungkannya. Mengapa kamu diizinkan masuk ke sini? Maksudku, kamu tidak terlihat seperti orang jahat yang telah melakukan kejahatan. Meskipun yang disebut setan ini memiliki ki setan di tubuh mereka, tidak ada permusuhan di antara alis mereka. Karena mereka mampu menyelamatkan pak kecil itu, setidaknya itu bisa berarti bahwa sifat mereka tidak buruk. Lalu mengapa setan dan binatang buas ini dikurung di sini? Si Yang, yang juga merupakan paman berjanggut putih yang disebutkan oleh pak kecil itu, tersenyum cerah pada Yunran dan yang lainnya. Tapi kamu tidak terlihat seperti orang dari sekte abadi. Orang-orang biasa dari sekte abadi seharusnya mengarahkan pedang mereka ke arah kita ketika mereka melihat kita sebagai iblis, bahkan jika kita menyelamatkan anak ini. Sekte dan iblis abadi telah saling bertentangan sejak zaman kuno. Jika mereka bertemu satu sama lain, mereka harus bertarung meskipun mereka tidak punya alasan. Yunran berkata, kamu benar. Kami memang bukan dari sekte abadi. Tepatnya, kita tidak berasal dari awan. Kata-katanya mengejutkan Si Yang dan yang lainnya sejenak. Kemudian, mereka sepertinya menyadari. Tidak heran, pantas saja anak ini tidak menunjukkan rasa takut saat melihat kami.
Ternyata dia tidak bisa membedakan antara iblis dan sekte abadi. Yunran berkata dengan serius, dia tidak bisa membedakan antara iblis dan sekte abadi, tapi dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bab 847, Oh, aku hanya ingin berbicara baik dengan dia. Yunran relatif nyaman dengan kemampuan pak kecilnya dalam membedakan orang baik dan orang jahat. Ketika Si Yang mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang di luar ras iblis mengatakan bahwa ada orang baik di ras iblis kita. Harus diketahui bahwa di seluruh awan, selain iblis itu sendiri, sekte abadi dan ras lain semuanya menganggap iblis sebagai makhluk yang jahat dan menakutkan. Selama seseorang adalah iblis, dia pasti dianggap jahat. Mereka pasti jahat. Tidak ada yang akan mempercayai mereka jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak membunuh orang baik. Hanya karena mereka terlihat garang. Hanya karena mereka diselimuti setan hitam, mereka adalah orang jahat. Namun, pak kecil di depannya ini berbeda. Saat dia jatuh ke dalam jurang ini, pantat kecilnya langsung berjongkok di punggung binatang buas itu. Dia tidak menangis bahkan setelah dilempar. Ketika dia melihat mereka, dia tetap tidak menangis. Sebaliknya, dia tersenyum manis pada mereka dan menyapa mereka sebagai paman. Setan di awan itu benar-benar seperti tikus di jalanan. Orang-orang dari sekte abadi mengejar mereka, sementara rakyat jelata lainnya ketakutan ketika melihat mereka. Namun, pak kecil ini tersenyum pada mereka. Pak kecil inilah yang membuat Si Yang dan yang lainnya merasa bahwa apa yang selama ini mereka yakini dan ingin mereka lakukan bukanlah mimpi. Kalian semua datang dari luar awan. Mereka adalah orang-orang yang berada di luar penghalang. Yunran mengangguk. Itu benar. Kami berasal dari 5 negara di luar penghalang. Si Yang bertanya dengan gugup, lalu apakah kamu melihat makhluk iblis dari alam iblis di 5 negara? Yunran mengangguk lagi dan menjawab, ya, banyak. Tahukah kamu mengapa iblis-iblis itu lari dari penghalang menuju 5 negara? Pada awalnya, monyet surgawi spiritual mengatakan bahwa makhluk iblis itu sedang mencari Raja Iblis yang bereinkarnasi, Mo Beiyuan. Namun, setelah Raja Iblis di Mo Beiyuan terbangun, makhluk iblis itu tidak lagi muncul di hadapannya. Sebaliknya, mereka justru mendatangkan malapetaka di 5 negara. Ini jelas tidak normal. Mereka datang untuk membangun kembali penghalang, tetapi Yunran juga ingin mencari tahu masalah makhluk iblis ini. Ketika Si Yang melihat sikap mereka begitu rendah hati dan sopan, dia merasa seperti dihormati. Dia tidak lagi memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap mereka. Itu adalah ambisi Raja Iblis Ao. Dia melepaskan makhluk iblis itu dan memasuki 5 negara di luar penghalang, mencoba memperkuat pasukan ras iblisnya. Kemudian, dia memimpin pasukan ras iblis untuk menyerang sekte abadi. Dia ingin menjadi raja tertinggi di dunia ini. Namun, meskipun mereka iblis, mereka tidak ingin menimbulkan konflik apapun. Karena mereka tidak setuju dengan pemikiran Demon Monarch Arts, mereka dilempar ke Demon Realm Abyss oleh Monarch Ao. Setelah mendengar kata-katanya, Yunran dan Mo Beiyuan memahami alasan mengapa makhluk iblis itu muncul di 5 negara. Pemikiran mereka sebelumnya adalah jika mereka ingin menyelamatkan penduduk 5 negara, mereka harus membangun penghalang lagi untuk menghentikan invasi iblis-iblis tersebut. Namun, setelah mendengar kata-kata iblis itu, Yunran merasa dia memiliki jalan baru. Raja Iblis Ao yang kamu bicarakan. Apakah dia ada di alam iblis? Si Yang tidak mengerti arti kata-katanya untuk sesaat, tapi dia masih mengangguk dan menjawab, itu benar. Raja Iblis Ao adalah penguasa alam iblis. Tentu saja, dia berada di Demon Monarch Hall di Demon Monarch Mountain. Bolehkah saya tahu mengapa wanita muda ini menanyakan hal ini? Yunran menjawab dengan acuh tak acuh, oh, aku hanya ingin mengobrol baik dengannya dan melihat apakah dia bisa melepaskan ambisi bodohnya. Bab 848, mungkinkah pedang ini menjadi pedang iblis hitam legendaris? Yunran memikirkannya dengan hati-hati. Dia ingin menemukan identitasnya sebagai makhluk abadi dan memikirkan cara untuk memperbaiki penghalang tersebut. Dia ingin menemukan Raja Iblis ini dan memintanya untuk dengan patuh memanggil iblis itu kembali agar lebih cepat. Itu juga lebih bisa diandalkan. Meskipun dia tidak menjelaskan kepada Mo Beiyuan apa yang ingin dia lakukan, pemahaman diam-diam di antara mereka berdua membuat Mo Beiyuan mengerti apa yang dia maksud. Namun, ketika Si Yang mendengar bahwa mereka akan mencari Raja Iblis Ao, dia segera menasihati,
jangan mencari Raja Iblis Ao. Tingkat kultivasinya sangat tinggi, dan dia haus darah. Meskipun Anda bukan dari Sekte Abadi, penampilan dan pakaian Anda sangat mirip dengan Sekte Abadi. Dia mungkin memperlakukanmu sebagai anggota Sekte Abadi dan membunuhmu. Yunran dan Mo Beiyuan belum berbicara. Pak kecilnya angkat bicara. Dengan tangan di pinggul, dia berdiri di atas kepala binatang buas besar itu dan berteriak dengan suara kekanak-kanakan, "Ayah dan Ibu Sweetie Cake adalah yang paling kuat. Mereka tidak takut dengan telur yang jelek." Saat Yunran dan Mo Beiyuan memandang Pak kecil itu pada saat yang sama, jejak kepahitan melintas di mata mereka. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Jika mereka memang sekuat itu, bagaimana mereka bisa membiarkan anak mereka diculik? Yunran hanya ingin segera menyelesaikan semua ini dan membawa Pak kecil itu kembali ke 5 negara untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Dari siang, mereka memperoleh beberapa informasi mengenai Raja Iblis Ao. Mereka mengetahui bahwa Raja Iblis ini adalah Raja Iblis terkuat dalam 800 tahun terakhir. Namun, dia juga yang paling haus darah. Teknik Ki Iblis yang dia kembangkan sangat jahat. Dia mengandalkan penyerapan Ki Iblis orang lain untuk menjadi lebih kuat. Bukan hanya orang-orang dari Sekte Abadi, tetapi banyak orang dari ras Iblis juga mati di tangannya. Semua Ki Iblis kita telah diserap olehnya. Energi Iblis yang siang dan yang lainnya telah kembangkan selama ratusan tahun juga telah tersedot oleh teknik budidaya Raja Iblis Ao. Sekarang, mereka hanya bisa tinggal di dasar jurang dan bertahan dengan sisa Ki Iblis mereka di dasar jurang. Bahkan jika mereka bisa memanjat, mereka tidak bisa menembus penghalang di sana. Jurang dengan tubuh mereka saat ini. Karena Yunran dan yang lainnya bisa turun, mereka secara alami dapat membawa mereka melewati penghalang dan menaiki jurang maut. Kamu menyelamatkan Sweetie Cake kami. Sebagai imbalannya, kami akan membawamu keluar dari jurang ini. Adapun hal-hal lain, mereka tidak peduli sekarang. Yunran, Mo Beiyuan, dan Pak kecil itu terbang di belakang Changluan. Kemudian, mereka akan meminta Changluan dan Black Fian untuk membangkitkan iblis-iblis ini. Ketika iblis hitam memimpin sekelompok orang untuk menerobos penghalang, orang-orang itu juga menyadari keberadaan pedang. Aku ingin tahu senjata suci macam apa ini. Itu benar-benar dapat menembus penghalang jurang alam iblis. Yunran menjawab, "Oh, namanya Black Fian." Ketika Siang dan yang lainnya mendengar ini, mereka terkejut. Iblis hitam. Dalam legenda ras iblis kita, ada senjata pribadi Raja Iblis, yang juga disebut Black Fian. Mungkinkah pedang ini adalah pedang iblis-iblis hitam yang legendaris? Yunran berkata, mungkin. Yunran tidak berpikir ada sesuatu yang memalukan tentang iblis hitam. Bagaimanapun, iblis hitam mengikuti mereka dengan patuh, dan mereka tidak mencurinya. Di sisi lain, paket kecilnya sedang mengobrol dengan Black Fian. Dari kelihatannya, Pak kecil itu seharusnya bisa berkomunikasi dengan iblis hitam tanpa hambatan apapun. Adapun alasannya, Yunran menebak mungkin itu karena paket kecilnya memiliki garis keturunan Mo Beiyuan. Bab 849, baiklah, sebut saja hitam kecil mulai sekarang. Blacky, sebut saja kamu Blacky. Pak kecil itu memberi julukan pada iblis hitam. Iblis hitam merasa tidak cukup mendominasi untuk memanggilnya, Blacky, artefak surgawi yang dibawa oleh Vian Sovereign Chang Yan bersamanya. Dia menyatakan penolakannya. Aku tidak mau dipanggil Blacky. Pak kecil itu cemberut dan berkata, tetapi Fuli sama baiknya dengan Blacky. Orang lain akan mengira kamu sedikit bodoh. Kejahatan hitam tidak bisa berkata-kata. Jadi, apakah tuan kecilnya mengira namanya adalah Blackful? Siapa yang memberi nama seperti itu pada pedang mereka? Namaku Iblis Hitam. Roh jahat. Pedang itu akan memulai pertengkaran. Mo Beiyuan berjalan mendekat dan meraih Black Fian. Dia berkata dengan mata dingin, Blacky, jika kamu membuatnya menangis, aku akan melemparkanmu ke dalam jurang dunia iblis. Iblis Hitam mengeluh. Tuan, kamu telah berubah. Apa yang Anda katakan tentang anak-anak di masa lalu? Kamu bilang kamu paling membenci mereka. Tapi sekarang, kamu sangat menyayangi anak ini. Mo Beiyuan mengangkat tangannya dan membuangnya. Dia membungkuk dan mengambil paket kecilnya lagi. Dia tentu saja tidak menyukai anak-anak orang lain, tapi paket kecilnya sangat lucu. Siapa yang tidak menyukainya? Sayang memberi Blacky nama yang sangat bagus. Sebut saja Blacky mulai sekarang. Baiklah,
Sebut saja Little Black mulai sekarang. Mata besar Pak kecil itu melengkung saat dia bertepuk tangan dengan gembira. Mo Beiyuan menggendongnya dan berjalan menuju Yunran. Yunran baru saja selesai mengobrol dengan kelompok iblis di Abyss tentang Black Fiend. Dia tersenyum dan berkata, ini bukan Black Fiend lagi. Dia mengubah namanya menjadi Blackie. Mata Si yang hampir keluar ketika dia melihat mereka mengubah nama pedang Black Fiend yang legendaris. Apakah kamu berencana membawa pedang iblis hitam ini ke Raja Iblis Ao? Awalnya, dia mengira orang-orang dari 5 negara di luar penghalang tidak memahami iblis, jadi mereka ingin menemukan Raja Iblis Ao. Siapa tahu mereka buta. Bagaimana orang yang bisa mengambil pedang iblis hitam bisa menjadi orang biasa? Kamu, sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu bisa membuat Black Fiend Demon? Pedang mengakuimu sebagai tuannya. Di awan, apakah itu artefak dewa atau artefak iblis, semuanya memiliki spiritualitas. Semakin kuat mereka, semakin spiritual pula mereka. Senjata spiritual ini akan selalu mengikuti tuannya. Hanya setelah tuan lama meninggal dan tuan baru cukup kuat barulah mereka mengakui tuan baru. Dan dalam legenda alam iblis, pemilik pedang iblis hitam ini adalah iblis paling kuat dalam beberapa ribu tahun terakhir, Raja Iblis Changyan. Eksistensi sejati yang bisa membuat sekte abadi di awan gemetar ketakutan. Orang itu berbeda dari Raja Iblis saat ini. Dia tidak mengandalkan pembantaian berdarah, tetapi pada penindasan kekuatan dalam pertempuran sesungguhnya. Karena orang di depannya mampu mengendalikan pedang iblis hitam, apakah itu berarti kemampuannya telah mendapat pengakuan dari pedang iblis-iblis hitam? Paman Shirohige, ini ayah dan ibu Sweetie Cake. Pak kecil itu tidak tahu bahwa Mo Beiyuan telah membangunkan Raja Iblis, dan Yunran tidak bermaksud menjelaskan terlalu banyak padanya. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Terlalu sulit baginya untuk memahami masalah kehidupan sebelumnya. Kami tidak memiliki niat buruk terhadap setan, kami juga tidak memiliki niat buruk terhadap awan. Tujuan utama kami adalah mencegah iblis-iblis itu menyerang 5 negara. Tujuan Yunran sangat sederhana. Tidak ada yang disembunyikan. Namun, dia merasa tidak perlu memberitahu orang-orang ini tentang reinkarnasi Mo Beiyuan sebagai Raja Iblis Changyan. Bab 850, pergi dan ngobrol baik dengan Raja Iblis itu. Setelah Siang melihat pedang iblis hitam, dia tidak menghentikan mereka mencari Raja Iblis Ao. Sebaliknya, dia pergi ke aula utama Raja Iblis bersama mereka. Mungkin mereka benar-benar bisa menghentikan ambisi Raja Iblis Ao. Di punggung Changluan, Pak kecil itu duduk dengan patuh di pelukan ayahnya. Kemudian, dia mengobrol dengan Black Fiend. Blackie, kamu terbang secepat Big Bird. Anda menakjubkan. Black Fiend tidak tahu kenapa, tapi ketika dia mendengar tentang Big Bird, dia merasa namanya, Blackie, terdengar cukup bagus. Apakah kamu ingin datang? Aku akan mengajakmu. Oke, kue manis ingin terbang. Keingintahuan Pak kecil itu terusik. Dia mengepakkan lengan kecilnya dengan penuh semangat. Mo Beiyuan hanya bisa memeluknya dan berdiri di atas pedang Black Fiend untuk sementara waktu. Apapun yang terjadi, ini bisa dianggap memenuhi keinginan Pak kecil itu untuk terbang bersama Blackie. Melihat ayah dan putrinya bersenang-senang, Yunran mengerutkan bibirnya dengan lembut. Untung Sweetie Cake kembali. Untuk berterima kasih kepada serangga pelacak, dia memberinya setumpuk buah abadi sebagai hadiah. Di bawah pimpinan Siang dan yang lainnya, mereka tiba di Gunung Raja Iblis tanpa mengambil jalan memutar. Dia merasakan aura iblis di Gunung Raja Iblis. Mo Beiyuan membawa pekrat itu kembali ke sisi Yunran. Ran, aula utama ada di depan. Saya bisa pergi sendiri. Kamu dan Sweetie Cake bisa beristirahat di sini sebentar. Ide Mo Beiyuan sangat sederhana. Dia bisa menyelesaikan semua masalah dengan membunuh Demon Monarch Ao. Namun, kurang lebih merepotkan baginya untuk melakukannya di depan Yunran dan Parat. Setelah Yunran memandangnya, dia mengerti apa yang dia maksud dan mengangguk padanya. Baiklah, aku akan mengurus Sweetie Cake di sekitar sini. Pergi dan ngobrol baik-baik dengan Raja Iblis Ao itu. Pak kecil itu dengan patuh melambaikan tangan kecilnya pada ayahnya sebelum melompat turun dari punggung Changluan bersama ibunya dan bermain di dekatnya. Yunran sedang, jadi si pengepak memegang tangannya dan berjalan sangat lambat. Dia sangat berhati-hati dengan setiap langkah yang diambilnya. Yunran memegang tangan kecilnya. Melihat suasana hati Parat sedang bagus,
dia bahkan membujuk dengan sebuah lagu kecil. Sebelumnya, dia khawatir Pak kecil itu akan menderita banyak kerusakan psikologis setelah mengalami hal-hal tersebut. Sekarang, dia menghela nafas lega. Keduanya tidak pergi jauh. Mereka berjalan agak dekat dengan Chang Luan. Tidak ada yang menyenangkan di Gunung Hitam di alam iblis. Ada energi iblis yang padat di mana-mana. Selain beberapa tumbuhan unik di tempat itu, hanya ada beberapa bebatuan gunung berwarna hitam. Mereka berdua duduk di atas batu besar untuk beristirahat sejenak ketika mendengar suara gemerisik datang dari tidak jauh di belakang mereka. Telinga Little Sweetie Cake bergerak-gerak, dan dia segera menjadi waspada. Dia melompat dari batu besar dan berdiri di depan Yunran. Yunran menatap punggung kurusnya dan sesaat, matanya perih. Meskipun Pak kecil itu telah menemui hal-hal ini, dia tidak berubah. Dia akan segera berdiri untuk melindungi adik-adiknya. Bagaimana bisa Yunran membiarkan Pak kecil itu menghadapi bahaya sendirian? Dia segera mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Jika dia tidak salah dengar, suara ini pastilah suara makhluk iblis. Mereka telah bertemu dan membunuh banyak makhluk di sepanjang perjalanan, sehingga mereka dianggap berpengalaman. Kue manis, datanglah padaku. Pak kecil itu tidak memiliki senjata yang berguna dan tidak bersenjata. Yunran tidak ingin dia berurusan dengan iblis-iblis itu.